Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan sedikit mereview buku karya historiografi Indonesia. Saya ambil bab 3, yaitu antropologi dan sejarah Indonesia. Arkeologi di Indonesia terutama bergerak di bidang sejarah kuno, sekalipun bidang prasejarah tidak diabaikan. Bahkan sejak awal tumbuhnya di Indonesia pada tahun 20-an, bidang ini menjadi bagian tersendiri dari penyelidikan keperbekalaan. Kependudukannya tidak di nomor 2. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti bahasan OGS Crawford tentang arkeologi, bahwa dalam prakteknya lebih berkaitan, tetapi tidak secara eksklusif, dengan tahap-tahap awal dan prasejarah dibandingkan dengan yang digambarkan oleh dokumen-dokumen tertulis. Bagi Indonesia, kalimat ini harus diubah menjadi arkeologi lebih berkaitan tetapi tidak secara eksklusif dengan tahap-tahap awal sejarah. Kalau kita perhatikan perkembangan arkeologi di tahap asalnya, yaitu Eropa, nyatalah bahwa dalam tahap pertumbuhannya, ilmu itu mengalami perubahan dalam lapangan kerjanya, yaitu dari arkeologi klasik ke arkeologi prasejarah. Demikian pula di Amerika, arkeologi Amerika sejarah sejak kelahirannya sudah menjadi bagian dari antropologi budaya yang khusus bergerak dalam bidang budaya non-literer, dan karena itu pula lebih berupa arkeologi prasejarah. Suatu kenyataan ialah bahwa sesungguhnya yang menjadi objek arkeologi adalah peninggalan-peninggalan kebudayaan masa silam yang tidak berupa keterangan tertulis. Zaman tersebut dibedakan dari zaman sejarah karena darinya tidak diperoleh keterangan tertulis. Maka wajarlah kalau arkeologi membatasi diri pada zaman prasejarah. Seperti sudah dikatakan, keterangan tertulis dari sejarah kuno Indonesia, terutama berupa prasasti, dokumen-dokumen ini sebagai piagam kerajaan, biasanya tidak menceritakan suatu kejadian, melainkan hanya memperingati sebuah peristiwa. Dengan demikian, sebenarnya tidak banyak yang dapat kita ketahui tentang rangkaian kejadian sejarah yang ada di Indonesia. Ada kalanya suatu penemuan baru yang sangat penting dari sudut pandang arkeologi ternyata tidak berpengaruh apapun terhadap rekonstruksi sejarah yang ada. Banyak sekali temuan seperti itu yang pada umumnya ditemukan secara kebetulan oleh penduduk setempat. Contoh temuan-temuan semacam itu luar biasa banyaknya, dari arca-arca batu yang berukuran besar sampai pada barang-barang perhiasan emas yang berukuran kecil. Sebagian besar barang-barang itu hanya menjadi pengisi museum. Dan untuk melengkapi gambaran kita tentang peranan arkeologi dalam penyelidikan sejarah, dapat dibahas satu kemungkinan lain lagi, yaitu bahwa arkeologi dapat memberikan bahan yang tidak mencukupi untuk menulis tentang sejarah, namun memadai untuk sekedar mengisi kekosongan bahan. Sebagai kesimpulannya, dapat sekali lagi dikatakan betapa pentingnya arkeologi bagi historiografi. Sedangkan dari contoh-contoh yang dapat dipaparkan, nyata pula mengapa arkeologi di Indonesia memiliki alasan tepat untuk mengutamakan bidang sejarah kuno. Memang bagian dari sejarah Indonesia ini masih sangat tergantung pada penyelidikan dari arkeologi. Setiap penemuan arkeologi baru dapat menimbulkan perubahan dalam historiografi. Kasus-kasus yang dibahas cukup mendukung pernyataan, kemudian besar kemungkinan bahwa akhirnya seluruh sejarah kuno harus ditulis kembali. Harapan kita tidak lain semoga arkeologi di Indonesia dapat mengembangkan dan memperluas kegiatannya. Untuk itu mari kita dukung
ya kita memberikan dukungan lah. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf suaranya agak terganggu karena ya di bulan puasa banyak orang-orang yang mencari pahala dengan bertadarus membaca Al-Quran. Mungkin sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.